Salam Bapak Ibu Saudara, sebelum bersama kita mengikuti ibadah Paskah hari ini, izinkan membacakan warta jemaat. Yang pertama, pertanggal 11 April 2021, ibadah Minggu akan dilayani secara tatap muka dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan. 2. Khusus untuk tanggal 11, karena ada perjamuan Kudus Paskah, maka ibadah ditata sebagai berikut. Ibadah dijadikan 2 kali, pagi jam 6 dihadiri oleh warga kelompok Jatim, Purjo, dan kelompok Sidorawu. Dan jam 10 siang dihadiri oleh warga kelompok Jatbar dan Sukoharjo. Sedangkan untuk Pepandan Pagu, ibadah akan dimulai pukul 8.00. 3. Untuk ibadah Minggu selanjutnya, yaitu tanggal 18 April 2021, ibadah pertama pukul 7 pagi, dengan peserta ibadah warga kelompok Jatbar dan kelompok Sukoharjo. Sedangkan ibadah kedua pukul 6 sore dengan peserta ibadah warga kelompok Jatim, Purjo, dan Sidorawuh. Begitu untuk seterusnya. Sedangkan Pepandan Pagu dimulai pukul 7 pagi. 4. Mohon kepada warga jemaat untuk memperhatikan jam ibadah sesuai dengan jam ibadah kelompok masing-masing tersebut. Yang kelima, jika ada warga yang tidak mengikuti ibadah sesuai dengan jamnya masing-masing, maka majelis jemaat mengamanahkan kepada tim gugus tugas COVID-19 jemaat dengan segala hormat dan permohonan maaf, maka warga jemaat tersebut akan diminta pulang. Yang keenam, untuk warga yang berusia 60 tahun ke atas diharuskan untuk duduk menempati bangku urutan tengah ke depan. 7. Bagi warga yang merasa kurang sehat, mungkin demam, flu, batuk, dan sebagainya, dimohon untuk sementara waktu tidak mengikuti ibadah tatap muka. Terakhir, yang ke-8, peraturan ini akan dievaluasi dan ditinjau ulang setelah ibadah Minggu tatap muka dilakukan 2 kali. Demikian warta jemaat disampaikan. Terima kasih. Paskah dalam penghayatan Israel merupakan momen bebasnya mereka dari tanah perbudakan Mesir. Tanda yang dinyatakan adalah dengan pengorbanan anak domba sulung. Tuhan Yesus Kristus menggunakan momentum Paskah sebagai waktu yang tepat untuk menyatakan dirinya sebagai anak domba Allah yang melalui Dia dunia dibebaskan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama kita akan memasuki ibadah Paskah saat ini dengan kita pujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 204, baitnya yang pertama. Haleluya,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Paskah. Marilah bersama kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menanggapi panggilan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh. Ibadah Minggu Paskah saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara umat-Nya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus senantiasa tercurah bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar ibadah saat ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umat-Nya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Amin. Mari bersama kita responi dasar ibadah ini dengan bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 188 bait yang pertama. Kristus bangkit, soraklah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat dalam dasar ibadah tadi, mungkin kita beranggapan bahwa ayat tadi mengacu pada pembebasan orang-orang Yahudi dari tawanan di Babel, atau kita juga beranggapan bahwa sukacita besar yang terjadi di Sion dan Yerusalem pada waktu pasukan Asyur dikalahkan oleh malaikat. Atau Bapak Ibu Saudara juga mungkin beranggapan bahwa ayat tadi adalah pembebasan-pembebasan lain yang sama-sama menakjubkan. Tidak salah. Tetapi jika kita mau melihat lebih jauh lagi, kasih yang tertulis dalam Yesaya pasal 25 ayat yang ke-8 tadi adalah sebuah penggenapan terhadap kasih karunia itu sendiri. Betapa baiknya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menolong umat-Nya, Tuhan menolong kita sebagai umat kepunyaan Allah. Ia mau meniadakan maut, Ia mau menghapuskan air mata, Ia mau menjauhkan aib terhadap umat-Nya. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita merasakan Tuhan menghapus air mata kita? Sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan menjauhkan aib kita? Atau jangan-jangan kita menutup mata kita menutup telinga kita, dan kita tidak memperhitungkan kebaikan dan pengorbanan yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Mari bersama kita mengambil waktu teduh untuk melihat secara pribadi, sudahkah aku menghitung pengorbanan dan kebaikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita mengambil waktu teduh. Tuhan yang sungguh baik, inilah seruan doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah seruan pengakuan kami di hadapan Tuhan.
Kami secara pribadi Tuhan datang untuk memohon ampun di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan jikalau kami sengaja untuk menutup mata dan telinga kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak memperhitungkan setiap anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami merasa bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kami. Kami datang untuk memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala seru doa permohonan kami secara pribadi. Ini kami dengan segala dosa dan celah kami datang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, mari bersama kita terima berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua, yang demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Mari bersama kita merespon berita anugerah ini dengan bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 202, bait yang pertama, Maut Sudah Menyerah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa, kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap pengampunan yang datang dari Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Engkau membuka diri untuk menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, pada saat ini kami bersedia untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga pada saat ini kami dapat merenungkan firman-Mu, terlebih-lebih kami dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan dalam renungan pada saat ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mau mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama, "Tuhan Allah telah berfirman." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang bernama Jati dan ada seorang bernama Tresno. 2 orang yang saat itu sedang dibalut dengan api asmara. Mereka yang terus menjalin relasi dengan sungguh, mereka yang terus menjalin relasi dengan serius. Akan tetapi karena sebuah keadaan, akan tetapi karena sebuah tuntutan, mereka harus berpisah. Dan sebelum mereka berpisah, mereka mengungkapkan sebuah janji bahwa pada satu momen tertentu mereka akan bertemu di depan gereja tua. Itu adalah sebuah janji mereka berdua
sebelum mereka berpisah. Akan tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan ketika mereka berpisah, tak disangka sebuah peristiwa terjadi. Jati yang pada saat itu meninggalkan Tresno karena sebuah tuntutan dan keadaan. Di tengah proses perjalanan kehidupan, dia dipanggil oleh Tuhan tanpa mampu memberikan kabar terlebih dahulu kepada orang yang dikasihinya. Lantas, bagaimana nasib si Tresno ini? Dia yang terus menjaga sebuah harapan, dia yang terus menjaga sebuah janji, relasi bersama dengan orang yang dikasihinya. Setiap momen yang telah disepakati bersama, dia selalu datang dan dia selalu menunggu kekasih hatinya di depan gereja tua. Meskipun kita bersama tahu bahwa tidak sekalipun Tresno dapat berjumpa dengan Jati, karena memang Jati sudah tidak ada dalam dunia ini. Akan tetapi setiap upaya, usaha untuk terus menjaga harapan dari sosok Tresno ini terus dinyatakan sampai bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, akan tetapi setiap momen yang disepakati bersama, Tresno selalu datang ke tempat perjanjian di mana mereka akan bertemu, di tempat di depan gereja tua, di mana mereka bersama menyepakati sebuah harapan itu. Dan itu dilakukan oleh dia sampai dia tutup usia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika harapan itu diletakkan pada sebuah bingkai kehidupan, ketika harapan itu benar-benar menjadi sebuah tujuan dan menjadi sebuah hal yang ingin digapai, maka harapan seringkali menjadi sebuah alasan bagi manusia untuk terus berjuang, untuk terus berusaha, meskipun manusia tersebut sedang ada dalam kondisi yang krisis dan kondisi yang kritis. Kita lihat bersama upaya dari Tresno yang ingin benar-benar menyatakan sebuah perjumpaan bersama dengan orang yang dikasihinya. Ada harapan ingin berjumpa dengan kekasih hatinya. Upaya usaha terus dilakukan, meskipun ada dalam sebuah kepahitan, meskipun ada dalam sebuah kekecewaan, tetapi dia tidak putus asa untuk terus memperjuangkan harapan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini ditulis di dalam Yohanes 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Masih berkaitan dengan harapan. Harapan yang dipegang oleh sosok yang bernama Maria Magdalena ini ketika telah menyaksikan peristiwa Kristus mengalami sengsara, mati di kayu salib. Dia tetap memiliki sebuah harapan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan harapan itulah yang menjadikan Maria berani untuk keluar dari kota Yerusalem hanya untuk memberikan sebuah penghormatan, hanya untuk memberikan rempah pada jenazah Yesus di kubur batu. Harapan itulah yang menjadikan Maria sangat kuat, tegar, dan berani untuk melangkah dalam kehidupan. Akan tetapi tahukah saudara apa yang terjadi? Ketika Maria tiba di kubur Yesus, harapan itu pecah, harapan itu ambyar, harapan itu sirna. Karena apa yang didambakan, apa yang diinginkan oleh Maria ini, itu tidak terjadi. Tangisan itu bersumber dari salahnya Maria meletakkan harapan dalam perjalanan kehidupannya. Dia yang berharap ingin berjumpa dengan jenazah Yesus, sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak tepat karena waktu itu Maria juga sudah mendengar bahwa pada hari yang ketiga dia mengalami sebuah kebangkitan. Harapan yang ada dalam pikiran Maria, harapan yang ada dalam benak Maria adalah harapan yang tidak tepat karena Yesus pada saat itu telah menyediakan harapan yang melebihi dari apa yang ada dalam pikiran Maria ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
karena buntunya pikiran Maria pada saat itu. Karena pada saat itu Maria hanya berfokus pada jenazah Yesus. Sampai-sampai ketika kita tahu dalam bacaan kita tadi bahwa Maria seakan-akan tidak lagi mengenal ketika Yesus menampakkan diri di hadapan dia. Fokus Maria adalah pada jenazahnya, bukan pada kebangkitannya. Harapan Maria ada dalam jenazah Yesus, bukan pada kebangkitannya. Hal itulah yang menjadikan Maria kabur untuk benar-benar melihat Yesus yang bangkit itu. Akan tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang penuh cinta tidak membiarkan Maria larut dalam harapan yang tidak tepat. Yesus menyapa secara personal kepada Maria dengan sapaan hangat, Maria. Hal inilah yang benar-benar menjadikan Maria pada saat itu tertegun dan menjadi sadar bahwa harapan untuk berjumpa dengan jenazah Yesus adalah harapan yang tipis, adalah harapan yang kecil. Dan pada saat itu Maria melihat bagaimana harapan yang ada dalam pikirannya ternyata telah jauh lebih disediakan oleh Tuhan di depan mata dia. Dia tidak lagi melihat jenazah Yesus, tetapi dia melihat kebangkitan Yesus. Hal itulah yang menjadikan Maria yang semula kecewa, meneteskan air mata, dan dia yang putus asa, berubah menjadi Maria yang tegar, menjadi Maria yang benar-benar kuat, dan Maria yang siap menyatakan, mewartakan berita kebangkitan Kristus. Dengan lantang dan dengan jelas, Maria mengatakan, "Aku melihat Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan tentang masalah harapan, terkadang kehidupan kita sebagai manusia ini, terkadang ketika hidup telah mengalami situasi yang kritis, ketika hidup telah mengalami situasi yang krisis, ketika hidup merasa semakin tertindas dan tertekan, terkadang penjagaan tentang sebuah harapan dalam kehidupan kita, itu seakan-akan kita semakin pesimis, kita semakin tidak yakin bahwa harapan kita itu akan terjadi. Kita tahu bersama, dalam perjalanan kehidupan, khususnya ketika kita menghayati merayakan Paskah, 2 kali Paskah, di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini, kita menghayati, kita merayakan Paskah dengan suasana dalam masa pandemi seperti ini. Masa pandemi bukanlah masa yang mudah. Masa pandemi adalah masa yang sulit. Itu adalah sebuah krisis kehidupan yang tidak hanya melanda saya dan saudara, bahkan itu semua melanda makhluk di tengah-tengah dunia ini. Mungkin bagi kita, di tengah-tengah masa pandemi ini, ada yang pernah merasakan kesulitan, ada yang pernah merasakan sebuah pergumulan, permasalahan di mana saudara pernah kehilangan keluarga yang saudara cintai. Di tengah-tengah masa krisis dan kritis ini, saudara harus menjalani isolasi mandiri karena saudara terjangkit, terpapar oleh virus COVID-19. Di tengah masa krisis dan kritis ini, saudara mungkin pernah mengalami sebuah kegagalan dalam bentuk apapun. Dan di situasi krisis kritis ini, kita pun kadang, saudara, juga merasakan kecewa, pahit, sakit, bahkan pengasingan. Situasi ini bukanlah situasi yang mudah. Situasi ini adalah situasi yang sangat-sangat sulit. Dan situasi ini perlu sebuah perjuangan. Perjuangan tidak akan pernah bisa dinyatakan secara serius ketika kita tidak punya tujuan ataupun harapan apa yang ingin kita gapai. Mari bersama kita melihat perjuangan sosok bernama Tresno yang tidak pernah sekalipun berjumpa dengan kekasih hatinya. Akan tetapi, meskipun dia tidak pernah berjumpa seperti itu, dia tetap setia
untuk datang di depan gereja tua, karena itu adalah kesepakatan, relasi, cinta mereka. Di tengah masa penghayatan perayaan Paskah saat ini, saya mengajak saudara semua, di tengah situasi kritis, di tengah situasi krisis ini, mari kita terus tidak melepaskan harapan kita. Tetaplah meletakkan, menggantungkan harapan saudara di dalam Kristus yang telah bangkit membebaskan kita. Selamat merayakan Paskah, selamat menjaga harapan bersama dengan Dia, Sang Empunya cinta yang sesungguhnya. Tuhan membersamai, memberkati, menguatkan kita. Amin. Mari bersama kita respon renungan pada saat ini dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 194, baitnya yang pertama. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama kita menyatakan keseriusan iman percaya kita selaku umat yang menggantungkan harapan kita secara total di hadapan Tuhan. Bersama kita nyatakan itu dengan sungguh dan serius di dalam pengakuan iman kita, di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama mengaturkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan di dalam kita mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu, mari bersama kita mendasari. Di dalam kita mengumpulkan persembahan ditulis di dalam dengan dasar Alkitab ditulis di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari bersama kita mengumpulkan persembahan dengan bersama pula kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 216, bait pertama sampai kita selesai mengumpulkan persembahan. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita masuk dalam keheningan, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat, kita berdoa. Di tengah sukacita kami merayakan kebangkitan Kristus di Paskah 2021 ini, Engkau mengingatkan, menguatkan, menghiburkan kami,
memberikan sebuah penguatan bagi kami di dalam sapaan-Mu yang sungguh melegakan ya Allah. Di dalam proses kehidupan perjalanan Maria yang terus menggantungkan harapan secara utuh di hadapan Tuhan. Di tengah proses perjalanan kehidupan kami, dengan segala harapan-harapan yang ada dalam benak pikiran kami. Terkadang ketika kami jatuh pada masa kritis, ketika kami jatuh pada sebuah pergumulan permasalahan ataupun krisis kehidupan, terkadang ya Allah, harapan yang semula menggelora, harapan yang semula menggebu, harapan yang semula menyala-nyala, itu perlahan dan perlahan mulai pudar, karena kami tidak kuasa untuk menjalani kehidupan dengan setumpuk pergumulan dan permasalahan. Terlebih harapan untuk terus menjalin relasi bersama-Mu. Terkadang ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, terkadang harapan untuk semakin serius berelasi dengan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang semakin lama semakin pudar, tak berbekas dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami sadar di tengah masa pandemi ini, pergumulan kehidupan, permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kami, terkadang itu membuat kami patah, terkadang membuat kami putus asa, kecewa dan meneteskan air mata. Kami yang kehilangan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, dengan cara protokol-protokol kesehatan, itu membuat hati pikiran kami seakan tidak terima akan segala keadaan itu. Kami yang pada saat-saat ini terpapar secara positif virus COVID-19 membuat kami semakin lama semakin jatuh dan membuat kami mungkin kehilangan harapan bersama dengan Tuhan. Kami yang mengalami kegagalan-kegagalan kehidupan dalam bentuk apapun, kami yang mengalami kepahitan, kami yang mengalami kekecewaan, terkadang semuanya itu membuat kami ya Allah benar-benar kehilangan harapan bahwa Tuhan membersamai kami. Tapi kami bersyukur di tengah Paskah ini, tengah-tengah kami merayakan menghayati Paskah saat ini, kami diingatkan kembali bahwa harapan itu hidup, bahwa harapan itu nyata bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami ya Allah untuk terus menjaga harapan itu bersama dengan Engkau sampai kami tutup usia. Kami menyerahkan secara total seluruh keberadaan warga jemaat dengan segala dinamika kehidupan mereka. Kami menyerahkan secara utuh. Tuhan melihat, Tuhan membersamai, dan Tuhan senantiasa mendampingi mereka untuk benar-benar menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan secara pribadi. Segala bentuk problema kehidupan, kami percaya itu tidak mengendurkan semangat saudara kami, seluruh warga jemaat, untuk memegang teguh harapannya bersama dengan Engkau. Kami serahkan secara utuh keberadaan keluarga kami, warga jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jatiringin saat ini dalam pelukan hangat tangan Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa secara utuh di tengah-tengah perayaan Paskah kami ini. Kami berdoa untuk keberadaan seluruh gereja, dimanapun gereja-gereja ini berada. Kami menyerahkan secara total ya Tuhan, agar gereja-gereja ini semakin sadar bahwa gereja ini dipanggil untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula di dalam gereja, berdoa bagi seluruh abdi-abdi dan pelayan-pelayan-Mu, siapapun mereka, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Roh tanggung jawab, kerendahan hati, dan kesetiaan mengalir dalam kehidupan mereka dan menguatkan mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami menyerahkan setiap program yang direncanakan. Kami menyerahkan setiap tatanan-tatanan gereja yang dipersiapkan. Harapan-harapan kami untuk mengalami peribadahan secara tatap muka. Berdoa bagi setiap harapan-harapan itu ya Tuhan.
Kami rindu untuk bersekutu bersama di dalam rumah-Mu yang suci dan kudus ini. Kami percaya Tuhan menyediakan rencana yang baik bagi kami. Wujud ungkapan syukur kami ya Allah, di tengah penghayatan perayaan Paskah ini, kami menyerahkan segala bentuk rasa syukur kami di hadapan-Mu. Persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, sebagai bentuk rasa sukacita kami menerima kebangkitan Kristus yang membebaskan kami. Kami menyerahkan persembahan ini ya Tuhan ke dalam tangan kudus-Mu. Kami berjuang memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Engkau berkenan menyucikan dan Engkau berkenan memberkatinya. Ajari kami ya Tuhan untuk memberikan hidup kami, waktu kami, apapun yang ada dalam diri kami secara total hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini secara utuh di tangan kuasa-Mu. Berdoa secara utuh bagi keberadaan bangsa negara ini Tuhan. Ajari kami, seluruh warga negara Indonesia, untuk benar-benar menyadari bahwa kami adalah saudara, bahwa kami adalah keluarga, sehingga ya Tuhan, roh persaudaraan, kerukunan, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain, dengan berbagai golongan, agama, suku, ras, dan budaya yang berbeda, tidak menjadikan kami semakin lama semakin terpecah, tapi menjadikan kami semakin lama semakin mampu untuk melengkapi satu dengan yang lain. Kami prihatin Tuhan dengan adanya kasus pengeboman di gereja milik Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang terdampak. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelaku-pelaku pengeboman, mereka yang merencanakan niat-niat tidak baik. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami menyerahkan secara total bangsa negara Indonesia kami tercinta ini hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Ajari kami untuk benar-benar mengasihi seperti Kristus yang mewartakan cinta dan kasih sayang terhadap kami. Kami menyerahkan harapan, doa, dan syukur kami ini ya Allah di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama melanjutkan perjalanan kehidupan kita sebagai pribadi yang telah menerima pembebasan kebangkitan Kristus. Teruslah berjuang untuk menjaga setiap harapan kita bersama dengan Tuhan. Meskipun ada dalam masa yang kritis, meskipun ada dalam masa yang sulit, meskipun ada dalam sebuah penindasan,
percayalah, Tuhan tidak menegakkan saudara. Tuhan akan senantiasa mengalirkan berkat itu dalam kehidupan saudara. Kidung Jemaat 215, baitnya yang pertama. Yesus kini kau tahu, Tuhanku Allahku. Yesus tadi ku sedih dan hatiku pedih. Yesus kini kau beri percaya tak henti. Yesus agung kasih-Mu terhadap hamba-Mu. Dengan segala kerendahan hati, arahkan hati, pikiran, dan batin saudara di hadapan Tuhan. Bersama-sama, terimalah berkat darinya. Allah sumber kehidupan dan berkat, Tuhan Yesus sumber cinta, kasih, dan pengorbanan, Sang Roh Kudus sumber hikmat, kebijaksanaan, dan kedamaian, mengalir, menguatkan, menyertai langkah kehidupan saudara untuk terus berjuang berupaya dalam menjaga harapan-harapan indah bersama dengan Tuhan saat ini kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 472. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat hening bagi kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Paskah dalam penghayatan Israel merupakan momen bebasnya mereka dari tanah perbudakan Mesir. Tanda yang dinyatakan adalah dengan pengorbanan anak domba sulung. Tuhan Yesus menggunakan momentum Paskah sebagai waktu yang tepat untuk menyatakan dirinya sebagai anak domba Allah yang melalui Dia dunia dibebaskan. Pangeluaran ing satengahing pagebluk, kebebasan di tengah masa pandemi, adalah tema yang dirasa layak diangkat oleh KPT Jemaat pada lomba karya tulis membuat renungan dalam rangka memaknai Paskah tahun 2021 ini. Terkhusus bagi seluruh warga Jemaat Jatiuringin. Monggo, kami KPT Jemaat mengajak warga untuk merenungi makna Paskah tahun ini dengan menuliskannya dan ikut ambil bagian serta berpartisipasi dalam lomba menulis renungan dengan ketentuan sebagai berikut. Bahan renungan diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Yang pertama yang perlu diperhatikan, tuliskan judul dan isi renungan. 2. Boleh ditulis tangan atau diketik pada kertas folio, HVS atau di buku
dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. 3. Pastikan ditulis nama lengkap di bagian kiri atas kertas. Kemudian kumpulkan karya tulis tersebut kepada Bapak Maryadi, Ibu Vena atau Bapak Yakub dan Bapak Marwito bagi Pepantan Pagu dengan batas waktu paling lambat ditunggu tanggal 20 April 2021. Panitia sudah menyediakan hadiah uang tunai bagi 6 karya tulis renungan yang terpilih. Sedikit catatan tambahan, lomba ini tidak berlaku bagi anggota PHMJ dan anggota KPT Jemaat. Demikian, selamat merenung dan memaknai Paskah tahun ini dalam sebuah tulisan. Mugi Gusti piyambak ingkang paring berkah kasagedan. Amin.